Assalamualaikum sahabat 24. Berjumpa lagi dalam acara Ramadan Berkarakter. Bersama kita raih keridhaan Allah dengan amalan terbaik. Bersama dengan Ustazah Ana. Bagaimana nih puasanya sahabat 24? Masih semangat kan? Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, ketakwaan dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, sahabat 24, ada yang tahu nggak peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah? Nah, kali ini Ustazah akan menyebutkan terlebih dahulu peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu pembebasan kota Mekah. Yang kedua, nuzulul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, Rasulullah menerima wahyu pertamanya di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Yang ketiga, yaitu Perang Badar. Nah, di kesempatan kali ini, Ustazah akan menceritakan tentang Perang Badar. Pada tahun 2 Hijrah, Rasulullah mendapat berita bahwa Abu Sufyan dan 40 orang Quraisy bergerak dari Syam menuju Mekah dengan membawa barang dagangan seperti palawija, anggur kering, pakaian, dan buah-buahan. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menghadang mereka karena harta itu adalah milik kaum muhajirin yang terpaksa ditinggalkan agar mereka diizinkan oleh kaum Quraisy untuk berhijrah. Kaum Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan mendengar pergerakan kaum muslimin. Sehingga Abu Sufyan memerintahkan Dam dan Al-Amru Al-Ghifari untuk mengabarkan kabar tersebut ke Mekah. Sehingga pasukan dari Mekah berangkat menuju Badar. Ketika kaum Quraisy tiba di Juhfah, Abu Sufyan mengabarkan melalui surat bahwa mereka selamat dan memerintahkan mereka untuk kembali ke Mekah. Seorang tokoh yang bernama Al-Ahnaf bin Sharik Al-Thaqif mengingatkan kepada mereka, jika kalian memerangi Muhammad, maka kalian sama dengan membunuh saudara kalian dan anak-anak kalian. Dan apabila Muhammad mengalahkan kalian, maka kekalahan itu adalah kekalahan bagi bangsa Arab. Tetaplah di tempat kalian. Pasukan Quraisy yang mendengar nasihat tersebut dilanda kebingungan. Semua pembesar Quraisy berangkat kecuali Abu Lahab. 300 orang yang dipimpin Al-Ahnaf bin Sharik Al-Thaqif kembali ke Mekah. Sementara 1.000 orang yang dilanda amarah terus bergerak menuju Badar. Seperti namanya, Perang Badar terjadi di wilayah Badar. Saat itu kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 sampai dengan 317 orang. Mendengar jumlah kaum Quraisy dan persiapan mereka, kaum muslimin sedikit gentar. Nah, ketika itu Allah menurunkan Quran surat Al-Anfal ayat 5 sampai dengan 7 yang berisi janji menetapkan kebenaran dan memusnahkan orang kafir. Mendengar wahyu tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Mikdad berjanji akan berperang bersama Rasulullah. Seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwa Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Tentu saja saat itu kaum muslimin sedang melaksanakan puasa. Bayangkan bagaimana rasanya ketika berpuasa, tapi mereka harus berperang melawan kaum Quraisy. Mereka harus berjalan cukup jauh dan mereka bahkan bermalam. Tapi pada malam harinya Allah memberikan mereka sebuah hujan seperti yang diturunkan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentramannya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu. Dan untuk menguatkan hatimu.
serta memperteguh kakimu. Hujan yang turun pada malam itu juga menghalangi kaum Quraisy memulai penyerangan. Nah, keesokan harinya, perang Badar pun berkobar. Kaum Quraisy menyerang membabi buta. Rasulullah terus berdoa sampai turun Quran surat Al-Anfal yang memberikan kabar gembira bahwa Allah memerintahkan 1000 malaikat untuk membantu memenangkan peperangan kaum muslimin. Mendengar kabar tersebut, kaum muslimin semakin bersemangat. Akhirnya, perang Badar pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, sahabat 24, itu tadi adalah kisah tentang Perang Badar yang merupakan salah satu peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah. Nah, melihat semangat para kaum muslimin yang waktu itu sedang berpuasa tapi tetap berperang, semoga menginspirasi kita untuk tetap semangat dalam menjalankan ibadah ya. Dan jangan lupa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Sahabat 24, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sekian ya untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.